Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube Aldino Kamarudin Santoso. Bersama saya, aduh suaranya agak serak-serak. Ini hari Rabu, baru pertengahan pekan udah mulai agak habis ini kayaknya 2 hari Senin Selasa ini butuh perjuangan yang banyak, mengeluarkan banyak suara ketika ngajar. Tapi tetap tidak lupa untuk terus ngonten, karena ngonten adalah ya semacam menyalurkan kreativitas dan hobi dan kebetulan lagi semangat-semangatnya on fire ini kebetulan ada banyak ide yang muncul di kepala sehingga sayang sekali jika tidak saya tuangkan dan keburu lupa atau keburu nggak sempat lagi nanti ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini apalagi ya, oke mungkin akan melanjutkan dari konten sebelumnya tentang apresiasi dan kita review hasil karya siswa yang kebetulan kemarin mengerjakan tugas proyek dan yang saya review ini adalah salah satu lagi yang out of the box atau yang di luar nalar atau yang amazing, outstanding dan beda pokoknya dibanding yang lain. Jadi yang kemarin kan lukisan gitu kan yang mana itu tidak terbayangkan bahwa anak-anak di era digital sekarang memakai manual gitu kan, pakai sesuatu yang agak ribet gitu kan. Nah, sekarang ini ada lagi yang tugas proyek PPKN, penerapan sila-sila dalam Pancasila menggunakan sebenarnya desain sih. Dia mendesain dengan mungkin pakai Canva atau pakai aplikasi desain yang sudah menyediakan template secara gratis atau mungkin membuat dari awal gambar gitu kan. Cuma ini yang beda adalah si kelompok ini membuat komik, cerita bergambar, ada gambar, ada teks, ada isi ceritanya. Wow, itu di luar dugaan saya. Jadi ini adalah karya dari kelompok Aatifah dan kelompoknya dari kelas 10 Farmasi, Klinis dan Komunitas. Itu luar biasa sekali ketika mereka maju menampilkan sebenarnya semacam PowerPoint kayak slideshow gitu. Cuma slideshow-nya itu kalau biasa slideshow kan gambar tulisan kayak kita menjelaskan apa nih. Tapi ini membuat ide cerita dulu gitu kan, berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman nyata di kehidupan nyata di kelasnya, penerapan sila ke-1 Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, dan ini dituangkan dalam karya kreatif berupa komik. Saya jadi berpikir gini, wow di era sekarang ini ternyata bikin komik nggak susah ya, maksudnya gini, zaman dulu kan mungkin harus menggambar manual, belum lagi ide ceritanya apa dan harus diperhitungkan. Tapi sekarang dengan adanya template-template desain dan mungkin banyak yang free juga, bisa loh tinggal tambah teks, kita udah bumbui dengan cerita, udah jadi. Dan lebih, bayangan saya ini saya tergugah banget, ini menjadi suatu pemantik ide bahwa, wow ternyata bukan dari jurusan multimedia atau animasi, itu juga bisa dijadikan suatu proyek animasi. Maksudnya gambar itu dikasih dikasih audio dan itu digerakkan entah lewat slideshow, entah lewat aplikasi lainnya, itu bisa jadi animasi. Dan ini luar biasa karena saya pernah belajar animasi ya di Focraft waktu itu 3D animasi atau pokoknya belajar animasi itu butuh waktu lama loh untuk menguasai apa namanya gerakan karakter. Tapi ini sekarang udah dimudahkan dengan template dengan berbagai macam banyak yang udah tersedia, tinggal kita masukkan cerita kita kayak mana, tambah audio ini bisa jadi semacam animasi, gitu. Semacam short film animasi yang ada ceritanya. Dan ini wow, seperti itu ya ternyata. Nah ini dan memang ketika si Atifa dan kelompoknya ini maju, mereka seperti kayak menjalankan sebuah pentas karya animasi yang didubbing gitu. Jadi ada komik, mereka dibacain gitu loh. Jadi kayak semacam pertunjukan wayang gitu kan. Wayang kan ada karakter gini kan, karakter terus di dubbing sama dalangnya gitu. Ini kayak gitu. Cuma ini industri kreatif sekarang ini memang kayak apa ya? Nggak ada kayak patokan dan semua bahkan punya kesempatan yang sama untuk membuat karya. Oke, kita langsung aja lihat karya dari Atifa dan kelompoknya ini. Jadi poinnya atau ini adalah komik yang mana temanya adalah mempermainkan agama sehingga melanggar sila 1 Pancasila. Oke. Di sini Atifa, lah ini ada karakter yang sudah di lucu sekali ya karakternya, ada 4 orang siswa gitu.
berhijab, berjilbab, mereka masing-masing punya karakter, punya kecenderungan masing-masing gitu kan. Yang paling kiri ada Atifah sendiri, ada yang kedua dari kiri ada Rahma Alia, ketiga dari Putri Eliani, dan keempat Novel Lilianti. Ini ada karakternya. Nah, nah ini ceritanya lah. Ketika tampil di depan kelas, mereka mendamping ini gitu loh, mendamping teksnya ini. Jadi misalkan, guys, sudah azan tuh, sholat yuk. Terus si nama-nama tadi ya ngomong langsung, yuk, ayo, ayo. Nah, jadi kayak kita melihat pertunjukan live show gitu kan. Cuma ditambah animasi yang kartun gitu, kayak animasi gitu. Jadi ini luar biasa sekali menurut saya ya untuk urusan anak SMK kesehatan yang nggak ada belajar basic multimedia atau basic animasi gitu kan. Ini penemuan yang luar biasa gitu. Lalu lanjut, Putri sebentar ya, aku mau ambil mukena gitu kan. Halo Alia, yuk sholat bareng. Oh ya, ini bacaan dari kanan nanti. Langsung, oke. Oh ya udah, aku duluan ya lah. Ini ceritanya ngajak sholat gitu kan. Ya memang sih, memang mungkin ya kita nggak bisa memungkiri ya kekurangan-kekurangannya mungkin adalah karakternya ini sama terus gitu kan, megang boba ini sampai selesai megang boba terus. Maksudnya tidak ada pergerakan di karakter, tapi dengan gambar ini aja udah bisa bercerita gitu. Dengan gambar, dengan ditambah teks ini kan udah kayak komik kan, udah kayak apa ya, udah karya kreatif yang bisa dijadikan animasi, bisa dijadikan komik, bisa dijadikan dubbing dan sebagainya gitu. Ini udah luar biasa itu kan. Jadi ini karakternya memang sama terus sampai akhir, geraknya juga begini terus, cuma yang beda adalah tulisannya itu. Dan ini jalan ceritanya itu kan. Lanjut. Semoga duduk di sini gak ketahuan deh nikmatnya minum boba terus. Nah ini ceritanya mungkin pengalaman nyata ya, ini kisah-kisah anak-anak di sekolah ini yang disuruh sholat bulat aja, ada yang mampir ke kantin lah, ada yang sembunyi, ada yang alasan ini itu ya. Ini kisah nyata dan mereka bagusnya itu memang selain teknis ya animasi, mereka itu berkaca langsung atau refleksi langsung kehidupan nyata. Jadi kontennya mereka itu kayak ya udah melihat apa yang dilakukan sehari-hari gitu kan, dan mengkritisi diri sendiri dan mencari solusinya gitu. Dan moga-moga tersadar akan saya bahwa ya inilah program sekolah, ada sholat berjamaah, ada penguatan karakter religius dan sebagainya. Jadi ini berasal dari ceritanya ini sembunyi-sembunyi itu kan ketika jam-jam sholat gitu kan. Nah, minum boba. Terus nah ini mulai tampak komiknya, misalnya ada 4 slide gitu kan. Vel, kok tadi aku nggak lihat kamu wudhu ya? Ini ngomong, oh iya pun, sebenarnya aku. Tapi di sini juga sudah ada pergerakan karakter juga loh sebenarnya ini. Nah ini ceria, ini sedih gitu kan. Dan ini artinya ada beberapa teknis yang anak-anak ini lama ini mungkin yang ngeditnya, maksudnya ngedit wajahnya ini atau menyesuaikan itu ekspresinya ini kan. Dari tangan di kanan, tangan di kiri. Ini kan. Jadi sebenarnya ini effort juga gitu. Walaupun memang kebanyakan sudah tersedia, tapi kan penempatan itu luar biasa. Nah, kan. Kamu udahnya kapan? Itu pun, nah ini mulai cari alasan ini kan. Ya, astagfirullah bikin kaget. Udah sholat lah. Ngaku-ngaku sudah sholat itu kan. Padahal belum, misalkan seperti itu. Nah, kebetulan di sekolah ini ada absen sholat itu kan. Ketahuan ini ada yang, nah tadi yang minum boba kan, nah soalnya udah sholat gitu kan, nah ini absen sholat, nah, ini terus ini curiga kok menghadap-hadap. Oke, terus lanjut. Nah yuk absen sholat gitu kan. Tunggu, ada yang penasaran mereka berdua kenapa? Loh ini nggak lihat wudhu kok nggak lihat novel wudhu dan lihat alias sholat loh. Sebenarnya apa ini kan? Nah ini terus tiba-tiba sakit perut ke toilet gitu kan. Oh terus ngaku akhirnya kan, nah aku pura-pura sholat supaya dapat HP, dan ini katanya ya ini terkait langsung dengan fenomena yang terjadi gitu kan, pura-pura sholat terus, atau mungkin karena ini ada absen sholat, jadi mereka ini berkaca pada kejadian nyata yang membuat mereka itu tersadar itu kan. Jadi penerapan sila satu Pancasila yang di kehidupan nyata yang dialami gitu, yang pernah dialami dan tersadar, itu luar biasa menurut saya, itu luar biasa idenya kan. Sampai akhirnya mereka berantem itu kan, nyolot itu kan, karena lo apa sih kamu sok suci, apa sih kamu sok paling rajin. Nah ini kan umum ya terjadi biasanya kan, namanya anak-anak ya antar pertemanan itu kan, yang satu mengingatkan, niatnya mengingatkan, yang satu
apa sih kamu urusi aja hidupmu. Nah, ini temanya luar biasa juga kayak gini. Dan seolah-olah memang ketika si kelompoknya Tiffany presentasi itu kayak semua satu kelas itu berkaca gitu kan. Oh iya iya, luar biasa. Jadi menyadarkan dengan karya kreatif dan dengan apa namanya, dan akhirnya dengan konklusi yang mana ya akhirnya mereka tersadar gitu kan di komiknya ini gitu kan. Dan alasannya memang waktu itu ya apa nih, kenapa kok kalian ini tersadar bahwa ya sholat itu kewajiban, meninggalkan sholat dosa. Nah, meninggalkan sholat, ngaku sholat. Nah, ini ya tambah repot gitu kan. Dosanya bisa double-double gitu kan. Ngaku sholat, memalsukan data. Wah, ini tiga gitu kan. Akhirnya ya sudahlah gitu kan. Lagian ini kan memang secara ide cerita udah bagus, cuma memang ada beberapa yang masih perlu dimatangkan gitu. Namanya kita kalau apa ya, secara mereview itu kan juga harus melihat bahwa logis nggak jalan ceritanya seperti inilah. Ini kebetulan ada beberapa yang memang waktu itu saya pertanyakan itu kan, loh ini apa dialognya kok seperti ini kan, loh. Apakah misalnya ini tindakan kalian ini nggak benar loh, dosa besar. Emang kalian nggak takut tindakan dosa besar ini membuat kalian dijauhi teman-teman lah? Menurut saya ya harusnya lebih diingatkan dosa besar itu kamu nggak nyesel kan? Lah, kok emang kalau membuat dosa membuat kita ini kalau nggak membuat dosa kita apakah didekati teman gitu. Nah, ini menurut saya kayak kalau dosa ya urusannya sedih atau nyesel aja, bukan karena takut dijauhi teman ya seperti itu. Maksudnya iya, emang kalau berteman tuh, kamu nggak berdosa ya? Aku temen sama kamu dong. Menurut saya sih waktu itu seperti itu, gitu kan. Cuma sudah sangat bagus. Nah ini jadi alasan-alasan ini kenapa nggak sholat ini kan ternyata memang mungkin anak-anak seperti itu, gitu kan. Maksudnya, lu kan sholat bisa di rumah pak. Iya, tapi ini kan di sekolah, program sekolah itu kan. Yang mana sekolah ini membuat kalian terbiasa dengan sholat berjamaah, dengan eh, kental suasana religius sehingga mengurangi gitu kan hal-hal yang rugi gitu kan, misalkan ya daripada kamu siang duhur dari jam 12 sampai jam 3 belajar doang, sholat itu kewajiban gitu kan bagi yang muslim dan muslimah yang nggak halangan gitu kan, dan sore juga sholat asar gitu kan. Kita budayakan itu sholat asar kewajiban ditunaikan baru pulang. Nah, itu adalah maksud dari program sekolah. Oke, terus nah ini juga akhirnya mereka tersadar gitu kan, emosi ya biasa namanya cewek gitu kan. Terus emosi kan diingatkan atau dengan mengingatkan yang dengan cara yang salah juga kadang-kadang anak-anak ini nggak terima gitu kan. Nah ini repot juga ini anak-anak. Akhirnya mereka saling introspeksi gitu kan, saling mengingatkan, saling memaafkan gitu kan. Nah, nih ya, walaupun dosa ditanggung diri sendiri gitu kan, tapi kita sebagai teman mengingatkan itu kan, perbuatan ini tadi itu kan ngaku udah sholat padahal belum sholat itu bisa apa namanya, bisa dideskripsikan sebagai mempermainkan agama gitu kan, melanggar sikap taat pada sila satu Pancasila. Jadi udah kamu nggak menjalankan kewajiban agama, ngaku-ngaku udah dan memalsukan data. Wah ini kan repot, agak panjang urusannya gitu kan. Nah, akhirnya anak-anak tersadar dan ini sangat-sangat luar biasa. Walaupun ekspresinya ya, oke. Ini ada pesan moralnya juga, jangan pernah mempermainkan agama karena akan menimbulkan dosa besar. Akan buat rugi dirimu dan juga orang lain karena orang lain bisa emosi gitu kan, atau orang lain ini yang ya maksudnya gini, kita mungkin sholat pribadi tapi di sekolah ini ada pendataan gitu kan, pendataan pembiasaan baik yang saling terkait antara ketua kelas yang mendata atau mungkin si keagamaan yang ditunjuk untuk mendata siswa sholat gitu kan. Artinya di sekolah ini ada pendidikan yang saling terkait, ada guru, ada siswa gitu. Jadi mempermainkan agama menimbulkan dosa besar dan merembet nantilah melanggar salah satu Pancasila. Oke. Dan kalau nggak salah, oke, seperti biasa ini namanya anak-anak selalu muncul kata-kata yang penutup yang luar biasa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, kesalahan datang dari setan. Ini menyalahkan setan ini, kita nyala korban. Oke, bagus sekali. Terima kasih telah membaca komik kami. Luar biasa untuk Atifa and Friends ini.
Luar biasa. Oke, salut sekali. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.